Masyarakat di Kampung Arab, Kabupaten Tuban memiliki tradisi bersedekah yang unik selama bulan suci Ramadan. Mereka bergotong royong memasak bubur khas Timur Tengah, lalu membaginya secara gratis menjelang maghrib. Beginilah aktivitas warga keturunan Arab di sekitar Masjid Muhdor, Kelurahan Kutorejo, Kabupaten Tuban selama bulan suci Ramadan. Setelah sholat duhur berjamaah, mereka langsung bergotong royong memasak bubur. Bubur khas Arab ini dimasak kaum laki-laki. Mereka mengaduk beras secara bergantian dalam kuali besar. Sementara para wanita bertugas meracik bumbu ramuan khas Timur Tengah di rumah. Bumbu khusus ini dibuat dari rempah-rempah yang diolah bersama daging kambing. Menjelang waktu berbuka puasa, bubur muhdor yang telah matang dibagikan secara gratis di halaman masjid. Ratusan warga, mulai dari anak-anak, wanita, hingga pria dewasa, turut berkumpul menunggu pembagian takjil gratis berupa bubur khas Timur Tengah. Tepat jam 4:30 sore, warga tanpa dikomando langsung berdesak-desakan mengantri. Mereka berebut mendapatkan bubur gratis yang dibagikan pengurus masjid. Tak cukup hanya membawa piring dan mangkok, sejumlah pengantri bahkan wadah lebih besar seperti panci, timba, hingga ember. Dek, ini tadi ini ikut ngantri apa nih? Bubur. Bubur muhdor. Iya. Nah, untuk apa rencana nanti? Untuk dimakan buka puasa. Oh, rasanya gimana? Enak. Enak. Ada rasa ini apanya? Kambing gulenya ya. Iya. Sering ke sini. Sering. Jadi setiap Ramadan di sini. Iya. Bagi-bagi takjil bubur ini sudah menjadi tradisi tahunan Masjid Muhdor sejak tahun 1937. Awalnya, warga keturunan Arab tinggal di sini bersepakat untuk memberi takjil bagi warga sekitar yang tidak mampu. Untuk pembuatan bubur muhdor, setiap harinya dibutuhkan 50 kg beras dan daging kambing 10 hingga 15 kg. Sementara antusiasme warga untuk ikut mendapat takjil bubur khas Timur Tengah ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Bagaimana? Anda tertarik mencicipinya? Siki Muhammad, Husni Mubarak, CTV. Langgar Panggung, begitu nama yang dikenal oleh warga sekitar Pelosok Jombang. Langgar kuno yang dibangun tahun 1890 masih berdiri kokoh di pinggir jalan provinsi jurusan Pelosok Jombang, Lamongan. Musola Mungil ini menjadi saksi sejarah perkembangan Islam di Jombang. Sejumlah kisah menarik diceritakan oleh pengelola langgar yang masih digunakan hingga sekarang. Langgar Panggung ini berdiri di pinggir jalan Desa Rejo Agung, Kecamatan Pelosok Jombang, beberapa meter dari bibir aliran Sungai Berantas. Bangunan kuno ini masih tampak asli. Sejumlah pintu dan perabotannya sengaja dipertahankan untuk menjaga nilai sejarah yang pernah ada. Seperti lantai dan lokasi imam sholat, lantai berbentuk ubin kecil berukuran 20 cm asli dari pertama kali dibangun, termasuk tempat kopiah dan Quran berbahan kayu kuno. Pintu berbahan kayu jati, bagian dari ornamen masih dipertahankan keasliannya sejak dibangun hingga sekarang. Ainur Rahim, pengelola Langgar Panggung, menceritakan langgar ini disebut panggung karena memang memiliki 2 lantai. Hanya saja lantai atas sudah tidak digunakan karena usia dan bangunan kayu yang mulai lapuk. Langgar ini dibangun sekitar tahun 1890 oleh saudagar asal Sidoarjo. Pembangunan langgar ini sebagai tempat penyebaran agama Islam karena lokasinya strategis. Jalur transportasi aliran sungai kala itu menjadikan lokasi Langgar Panggung dibangun di dekat lokasi transit saudagar kala itu. Kenapa dinamakan Langgar Panggung? Kan ada tingkatnya. Kan kalau tingkat itu kan namanya panggung. Yang di atas itu namanya panggung. Dibangun kapan dan oleh siapa? Dibangun kurang lebih 1890-an. Pendidikan ini karena di utara Berantas utamanya kan Islam belum begitu berkembang, dan kebetulan ada muridnya dari Yai Muntoho yang di sini namanya Mbah Yunus, mengembangkan ini, dibuatkan tempat ya namanya ya Langgar Panggung ini.
Hingga kini langgar ini memiliki keistimewaan tersendiri, seperti tempat imam yang pendek ternyata masih bisa dipakai imam dengan tinggi badan melebihi ukuran bangunan. Langgar ini juga kerap dipakai oleh orang berdoa dan bertafakur untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas masalah yang dihadapinya. Saiful Mu'alimin, CTV. Pemirsa, kami ajak Anda melihat salah satu masjid tertua, Masjid Baitur Rahman di Lumajang. Masjid ini memiliki desain artistik yang unik, diantaranya memiliki kubah kecil berjumlah 9 hingga ruangan masjid yang dipenuhi kusen pintu. Dan jangan lupa dan juga saksikan Kampung Ramadan CTV hadir di Gor Sidoarjo mulai tanggal 8 sampai 23 Maret 2025. Akan ada banyak hiburan dan hadiah menarik tiap harinya. Informasi ini sekaligus mengakhiri Pojok Pitu hari ini, Selasa 4 Maret 2025. Mewakili kru yang bertugas, saya Tania Anandita pamit undur diri. Selamat malam dan salam CTV 100% Jawa Timur. Masjid Baitur Rahman menjadi salah satu masjid tertua dan diperkirakan dibangun sebelum masa kemerdekaan sekitar tahun 1911. Masjid ini terletak di Dusun Munder, Desa Tukum, Kecamatan Tekung, Lumajang. Berdasarkan sejarah, masjid ini dipelopori dua tokoh ulama penyebar agama Islam di wilayah setempat, Kiai Utsman dan Kiai Suhaimi. Selain dikenal sebagai salah satu masjid tertua, masjid ini juga memiliki bangunan artistik yang unik dan berbeda dengan masjid pada umumnya. Keunikan masjid terletak pada hampir seluruh bagian bangunan. Di antaranya pada bagian atap, banyak didapati kubah-kubah kecil yang dilengkapi besi menjulang ke langit. Pada bagian depan masjid memiliki 3 pasang pintu dan di dalam ruangan masjid dipenuhi bangunan kusen-kusen pintu. Selain itu, masjid ini memiliki ruangan imam yang berjumlah 3. Menurut pengurus masjid, diketahui masjid ini tidak pernah mengalami renovasi model bangunan. Renovasi hanya dilakukan pada hal-hal kecil seperti perubahan warna dan penguatan bangunan saja. Jadi setelah Kiai Utsman itu meninggal, makamnya ada di belakang masjid ini. Tetap karena beliau berdua ini memang sudah saling bekerja sama, saling membimbing umat, akhirnya Kiai Suhaimi inilah yang meneruskan syiar ini. Lah, pada Kiai Suhaimi inilah cikal bakal berdirinya Masjid Baitur Rahman yang ada sampai sekarang ini. Renovasi yang bersifat menguatkan dan memperbaiki bentuk. Jadi kalau merubah bentuk enggak. Sejarah masjid ini menjadi pesantren pusat penyebaran agama Islam di Lumajang. Dan kini 2 nama pendiri Kiai Utsman dan Kiai Suhaimi diabadikan sebagai nama jalan di dusun setempat. Yongki Nugroho, CTV.